Aksi Gema Prestasi. Halo Sobat Skena, selamat datang di Suara Kajian Media Akademik, ruang diskusi inspiratif persembahan dari Departemen Akademik dan Profesi BEM Kemafip UPI. Di sini kita akan berbagi cerita, gagasan, dan pengalaman yang bisa memperluas wawasan akademik, juga inspirasi bagi mahasiswa seluruh Indonesia. Gimana nih kabar Sobat Skena hari ini? Gak kerasa kita sudah sampai di bulan ke-10 tahun 2025. Gimana resolusi awal tahunnya udah pada kecapai atau belum? Boleh komen di bawah ya. Sekarang bersama aku, Arinisa Cahya, yang akan menemani kamu dalam 1 jam ke depan di episode kali ini yang akan bahas tuntas tentang program magang berdampak lewat tema #magang berdampak, suarakan pengalaman menebar inspirasi. Pastinya Arin gak sendirian nih di sini. Arin bersama seorang mahasiswa yang luar biasa sekali, merupakan awardee dari magang berdampak di perusahaan bersama Zata Jaya Tbk, yaitu perusahaan induk yang membawahi 2 brand muslim, yaitu Dauki dan Elzata. Mana nih pelanggan setia merek Dauki dan Elzata? Oke, boleh absen juga ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Kang Muhammad Levi. Halo Teh Arin. Oke, gimana nih kabar Kang Levi hari ini? Enak banget ya di Bandung tuh kabarnya selalu sehat deh. Apalagi dengan udara Bandung yang dingin, sejuk, aduh. Sejuk emang. Bener-bener kota dalam hutan. Wow, sejuk ya emang. Bandung tuh selalu jadi pilihan. Betul banget, jatuh cinta saya sama Bandung. Wow, berarti tadi perjalanannya dari mana ke mana? Kebetulan dari Cimahi ke Bandung, demi sobat-sobat skena. Wah, nih, Kak. demi sobat skena nih. Tadi macet atau lancar perjalanannya? Kalau kata KDM sih, ya ini memang macet. Iya. Tapi macet, tapi adem nih Kak. Tapi jadi adem. enjoy aja saya mah. Enjoy. Emang harus enjoy sih Betul kita banget, ya. Oke, sobat skena, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih bersama Kang Levi, boleh dong Kang Levi kenalan dulu bersama sobat skena yang lainnya. Boleh sebutkan nama dan sekarang tuh lagi sibuk apa sih? Halo Sobat Skena, perkenalkan saya Muhammad Levi dari Universitas Airlangga dengan jurusan Perbankan dan Keuangan angkatan 2023. Berarti sekarang masih semester 5 ya saat magang berdampak ini. Kesibukan saat ini saya sedang menjadi akuntan dan juga pajak bersama Zata Jaya Tbk ya, dan membawahi juga perusahaan Dauki dan juga Elzata. Dan tentunya selain kesibukan itu, saya sibuk di komunitas juga, di Grow Bareng. Seperti itu sih, Kak. Oke. Wah, menarik sekali ya. Tadi kita sudah kenalan gitu sama Kang Levi. Tadi juga banyak sekali kegiatan yang dilakukan sama Kang Levi. Dan ngomong-ngomong tentang magang nih. Yeah. Sebelum kita nanya-nanya lebih jauh nih, Kang Levi magangnya di mana dan gimana? Aku mau nanya dulu. Sebetulnya program magang itu apa sih, Kang? Jadi program magang ini bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang teman-teman dapatkan selama kuliah ke dunia kerja secara langsung. Di lapangannya itu selalu berbeda tentunya dengan ada yang di teori. Nah, magang itu adalah jawabannya. Begitu, Wow. Oke. Itu ya untuk teman-teman yang mau tahu program magang itu apa sih. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, tadi sudah kita dapat ya jawabannya dari jawaban Kang Levi. Nah, sekarang boleh diceritain nggak berarti pengalaman Kang Levi ini selama magang itu udah pernah di mana aja gitu? Oke, selama magang, yang pertama saya di perusahaan yang jasanya itu menyewakan aset gedungnya, yaitu di Tridharma Vivita. Itu di Jakarta, lalu yang kedua di Dirjen Pajak, ya. Yang pertama itu di Tridharma Vivita sebagai akuntan, di yang Dirjen Pajak itu sebagai ya orang-orang yang mengurus pajak teman-teman semua, dan yang ketiga ini di bersama Zata Jaya Tbk sebagai akuntan dan pajak. Jadi double nih. Wah, gitu. Double ya. Keren ya, emang Betul, produktif sekali gitu. Harus dong. Keren. Oke, nah. Berarti tadi ada magang-magang yang sudah pernah dilakukan. Betul. Gitu ya. Kira-kira perbedaan dari magang yang sebelumnya pernah dilakukan dan juga mungkin program magang berdampak itu ada nggak sih bedanya program magang berdampak dan magang yang lain gitu? Aduh, kalau ditanya nih kayaknya teman-teman bakal tergiur banget nih, Kak. Masa sih, boleh dong diceritain. Jadi yang pertama itu kan pertama sama kedua di Dirjen Pajak sama di Tridharma itu kan magang mandiri ya, kayak belum disupport pemerintah ya. Jadi kalau secara gaji dan juga salary itu sesuai dengan kebijakan dari perusahaan tersebut. Nah,
Tapi kalau misalnya di magang berdampak nih ya teman-teman, yang pertama teman-teman dapat bantuan biaya hidup nih. Spill gak nih? Spill. Gimana ya? Boleh deh kita spill aja ya. Jadi kita dapat bantuan biaya hidup sebesar 2,8 juta Wow. per bulan. Oke. Tapi dalam distribusinya itu dirapel Kak. Jadi misalnya saya dapat yang Agustus, September. Itu dirapel saya baru dapat turunnya itu di bulan September. Nah, nanti yang untuk bulan September, Oktober, November, Desember itu dirapel tapi nggak dikasihnya di Desember tapi dikasihnya di November. Wah, gitu. oke. Jadi siap-siap self reward saya nanti. Wah, langsung nih Self bisa. reward. Pasti Sobat Skena tergiur banget ya. Oke. Dan wah, kayaknya nanti kita ikut gitu ya. Dan nggak hanya program itu magang aja, berdampak. Kak. Apa tuh? Ada lagi. Jadi teman-teman bisa konversi ya SKS hingga 20. Wow. Betul banget. 20 SKS. Bahkan Sobat Skena yang bisa ikut program magang berdampak ya, ini tuh bisa konversi gitu ya. Jadi tidak akan mengganggu jam perkuliahannya gitu. Betul banget. Oke. Jadi sini mau terbuka juga ya. Jadi di magang berdampak ini kan saya mendapatkan konversi 20 SKS. Jadi di program studi saya sendiri itu saya ambil mata kuliah di semester 7 itu 14 SKS ditambah mata kuliah di semester 8 yaitu magang sebanyak 6 SKS, jadi kan 20 SKS tuh. Jadi nanti ketika saya semester 7 saya tinggal ambil mata kuliah semester 5 dan bareng adik-adik kelas. Jadi semester 7 ini saya udah nggak perlu PKL lagi. Semester 8 udah tinggal fokus skripsi, Kak. Enak banget. Wow. Gak hanya itu juga, Kak. Apalagi tuh? Jadi kebetulan di program studi saya sendiri dan di Universitas Erlangga sendiri juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kan ada juga ya beberapa program studi ataupun kampus yang mungkin agak konservatif gitu, cukup ketat atau strict ya. Konservatif di sini adalah kalau misalnya mata kuliahnya ini berarti harus benar-benar relevan dengan ini gitu Kak. Nah waktu itu saya sempat jadi curhat juga sama DPP saya ya, dosen pendamping dari Belmawa ya. Beliau curhat gini, banyak juga nih mahasiswa yang terkadang tuh buat konversi nilai itu harus diambil mata kuliah lagi gitu. Jadi ketika magang berdampak harus ambil kuliah lagi. Padahal di yang saya lihat sosialisasi tuh seharusnya nggak boleh kayak gitu. Tapi beberapa kuliah atau kampus ada yang cukup strict di situ. Okay. Jadinya kalau di UNER sendiri tuh nanti pihak kemahasiswaan itu yang bakal bantu ketika ada suatu mata kuliah yang konversinya itu nggak maksimal gitu loh. Karena dari dosen pendampingnya sendiri, seharusnya tuh orang-orang yang keterima magang berdampak ini tuh nggak boleh seperti itu. Harus tinggal fokus doang dengan magang. Nggak boleh ada yang namanya urusan lagi dengan akademik, entah UTS atau sebagainya, atau ambil mata kuliah lain. Karena jujur aja, di Universitas Erlangga sendiri yang daftar 50.000 lebih. Yang keterima cuma 25 orang doang. Wow. Salah satu Ini dari 5. ya? Iya, betul. Terus yang kedua, di LZata sendiri ya, dari 19.000 kalau nggak salah ya, saya lupa angka pastinya berapa, tapi ribuan, yang keterima cuma 60-an doang gitu loh. Waduh. Kalau nggak salah kalau di rata-ratain ya, jadi satu kursi di tempat magang saya itu diperebutkan dengan ratusan mahasiswa. Waduh. Dan program magang berdampak sendiri itu ketat banget Kak. Bayangin dari secara nasional ya, ini secara nasional tuh ratusan ribu mungkin ya, tapi yang keterima cuma 1.000 doang. Wah. Bayangin, 1.000 doang. Jadi seharusnya ya dari kaprodi saya, di kemahasiswaan saya sama dosen pendamping saya dari Belmawa, seharusnya kampus itu benar-benar terbuka sekali gitu loh, karena mahasiswanya bisa keterima dari yang benar-benar ketat bisa jadi salah satu gitu. Menang itu kan benar-benar salah satu prestasi juga gitu dari kampus tersebut. Betul banget. Satu Kak. Kebanggaan banget ya. Betul banget. Wah, ngelihat secara proses pemilihannya juga selektif banget gitu. Jadi memang orang-orang yang bisa terpilih dan ikut program magang ini tuh benar-benar orang yang sudah melalui rangkaian seleksi dan banget. Terpilih dari yang terbaik gitu. Iya, betul banget. Wah, keren sekali sih. Mungkin bagi Sobat Skena yang lain gitu ya bisa coba persiapkan gitu kan dari sekarang, dan juga apalagi tadi bersyukurlah gitu bagi kawan-kawan yang memang punya privilege khusus dari kampusnya untuk bisa mengikuti program magang berdampak. Sama mau ini juga Kak, jam kerjanya juga kita 8 jam sehari. Itu di setiap perusahaan sama atau gimana tuh? Dari sosialisasi Belmawa itu harus kita 8 jam sehari. Makanya kan jangan ada yang namanya ya, saya ingin sekali coba untuk dari kampus-kampus lain juga ya, semoga bisa terbuka gitu untuk mahasiswanya ya,
bisa didukung full banget gitu loh. Karena dari segi waktu juga mereka udah full time di perusahaan, terus mereka juga harus ambil kelas tambahannya. Ya, itu kan mungkin cukup struggle banget sih Kak, itu aja sih. Wah, oke. Jadi emang secara dari BEMO dan segala macamnya itu udah ditentukan gitu dengan Betul baik, banget, disesuaikan gitu dengan Iya. mahasiswa gitu kan. Iya, betul banget. Oke. Wah, keren sekali gitu ya. Tadi perkenalan tentang magang dan juga ya tadi lah gitu ya yang sudah diceritakan oleh Kang Levi sendiri. Selain tadi kan disebutkan ya benefit-benefit yang didapatkan nih. Kalau secara value, nah berarti sejauh ini udah berapa bulan ya magang berdampak? Berarti mulai dari 4 Agustus sampai sekarang ya masuk 2 bulan lebih sih Kak. Oke. Betul. Oke, selama 2 bulan lebih nih, value apa saja sih yang didapatkan dari program magang berdampak ini? Maksudnya untuk ya diri Levi sendiri. Gitu. Oke, yang pertama ya, saya memiliki lingkungan kerja yang baik banget. Dari situ saya juga terbuka banget sama senior-senior, sering dapetin sharing session, dan juga alhamdulillah dari HRD saya sendiri ya, beliau itu selalu meminta teman-teman ini untuk punya waktu dengan mentor. Jadi nanti ketika keterima magang berdampak di perusahaannya, itu ada yang namanya mentor. Nah, mentor ini tuh yang ngajarin kita apa aja sih job desk kita, keluhan kita apa juga yang ingin kita tahu. Nah, itu mentor. Jadi alhamdulillah dari magang berdampak ini value-nya adalah saya bisa langsung terjun gitu ke lapangan seperti apa, dan orang kalau terjun ke lapangan, kalau magang mandiri ya belum tentu nih ada orang yang pengen nunjukin ini seperti ini seperti itu. Karena pas saya dulu di magang mandiri juga nggak ada begitu kewajibannya gitu. Tapi di sini kan mentor juga tuh punya kewajiban dari dalam awalnya. Jadi bener-bener win-win solution banget buat saya gitu Kak. Terus yang kedua dari lingkungan kerja, yang kedua itu dari segi ya benefit bantuan biaya hidup tentunya. Alhamdulillah banget teman-teman, dari ini saya bisa mendapatkan uang yang menurut saya itu cukup banyak, apalagi di Bandung ya, yang murah-murah banget. Ya Allah, alhamdulillah keterima di Bandung. Alhamdulillah banget sih. Bisa self reward terus, alhamdulillahnya itu sih. Oke. Jadi nggak perlu mikirin, aduh tanggal tua enaknya ngapain. Ya mungkin Karena sekarang udah mikir enak ya, udah sejahtera gitu. Mungkin bisa mikirnya alhamdulillah, mungkin tanggal tua kita beli apa ya? Ya juga udah beda ya. Udah beda. Terus yang ketiga tentunya kita bakal dapat teman-teman baru, relasi baru. Intinya tuh kita nggak akan pernah tahu ya teman kita itu kedepannya bakal jadi seperti apa. Tapi kalau yang di tempat magang kita akan tahu nih, oh dia prospek karirnya bakal seperti ini. Jadi kita juga harus menanamkan bagaimana caranya kita punya relasi nih Kak, begitu. Jadi alhamdulillah dari segi lingkungan kerja, bantuan biaya hidup, dan juga dari segi relasi dapat banget. Apalagi ya Kak ya, berkaca dengan MSIB tahun lalu juga ada nih di Elzata tuh karena performnya bagus dan cocok juga. Beliau yang dari magang lulus langsung kerja di situ, jadi karyawan. Iya, makanya gunakan waktunya sebaik-baik mungkin selama magang berdampak nanti kalau teman-teman terpilih. Wah, oke. Itu sih boleh dicatat ya, sobat skena yang lain. Karena ini Kak, mau jelaskan juga kenapa mereka sampai kayak gitu. Soalnya kalau ngajarin anak baru lagi kan itu butuh waktu. Betul. Nah, tapi kalau misalnya udah 6 bulan jalan dan udah tahu lapangannya bagaimana, itu kan lebih mudah. Iya dong. Jadi walaupun ada mungkin secara CV nih, teman-teman itu merasa kalah sama orang lain yang saingannya, tapi teman-teman udah pernah magang di situ, teman-teman pasti bakal yang dipilih. Gitu. Oke. Jadi betul tadi ya gitu, secara nggak langsung dengan kita ikut program magang berdampak ini tuh ya bisa lebih memperjelas karir kita ke depannya. Betul banget Kak. Wah, oke. Menarik ya itu. Menarik banget. Sip. Oke, tadi kita udah bahas banyak tentang benefit atau value apa sih yang didapatkan gitu. Sekarang Arin akan ajak Kang Levi untuk throwback ke belakang. Nah, dari masa awal persiapan mungkin ya masih masanya galau, aduh ikut magang atau enggak gitu, atau mungkin pas udah ikut deh gitu. Nah itu apa saja sih persiapan yang dilakukan sampai akhirnya Kang Levi ini bisa alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Gitu. Ini momen yang benar-benar interesting. Aku tunggu banget Gimana tuh? Yang pertama betul masa galau ya. Masa galau ini di sekitar bulan Mei sampai Juni. Aduh ada magang berdampak nih dan saingan juga banyak. Aduh gimana ya, apa ikut kuliah aja nih. Tapi sayang kalau nggak coba. Ingat teman-teman, do it, just do it. Oke. Bukan just do it ya. Nanti malah duit lagi mikirnya. Just do it. Teman-teman lakukan aja yang terbaik. Kita nggak akan pernah
tahu kalau kita nggak pernah coba. Lebih baik saya menyesal karena kalah dibanding menyesal karena nggak pernah coba. Wah, Itu. Oke. Jadi yang pertama, saya berpikir, oke, kayaknya semester 5 cocoknya enaknya magang aja nih. Dan ketika tahu bakal dikonversi dan dapat duit, apalagi? Udah beda lagi nih. Wah, kayaknya boleh nih. Jadi kayak pas dilihat kayak gitu, oke, yang pertama saya lihat terlebih dahulu nih, LinkedIn saya udah bagus. Saya rasa belum maksimal, tapi saya maksimalkan yang sebisa saya. Dengan saya tanya siapa? Tanya teman-teman saya yang udah pernah kerja, ataupun cutting saya. Nah itu. Pertama, LinkedIn siapin dulu. Coba, karena apa yang bisa membedakan teman-teman dengan yang lain? Selain pembawaan teman-teman itu sendiri. Betul. LinkedIn tuh jangan pernah kosong deh. Walaupun diisi dengan kegiatan dari sejenis kepanitiaan dan sebagainya, isi, kita nggak akan tahu kalau itu bakal terpakai. Oke? Betul. Yang kedua, lihat juga nih, mulai nyusun apa aja yang teman-teman achieve selama kuliah. It's okay kalau misalnya teman-teman itu, aduh, gua selama kuliah ini sering jadi kupu-kupu nih, kuliah pulang. Gak apa-apa, isi aja dulu, kita nggak akan pernah tahu rezeki itu bagaimana. Oke? Kumpulin dulu aja apa yang teman-teman achieve. Saya kumpulin achievement saya dari SMK. Wow, oke. Dari SMK sampai kuliah saya achieve, gak begitu banyak, tapi look, aku bisa lolos. Ya kan? Iya. Yang ketiga nih, teman-teman mulai nyusun CV. Dengan cara apa? Lihat-lihat dulu nih di Instagram, ataupun di kampus-kampusnya kan pasti ada yang namanya laboratorium tentang alumni, info magang, dan sebagainya. Pasti dari UPI juga punya kan Kak, ya kan Kak? Iya, betul. Bisa kepoin, nanti bisa kepoin ya nanti Kakak bisa untuk dong. ceritain ya. Bisa Kepoin nanti dulu gantian. nanti. Nah, kepoin dulu. Nah, kalau di UNER tuh kita dapat dari yang namanya Kinobi ya. Kinobi kerjasama dengan UNER. Terus kita bisa bikin CV ATS di situ. Nah, kalau teman-teman di sini di dunia yang benar-benar formal, ambil yang ATS ya, CV ATS. Tapi kalau misalnya untuk yang kreatif, kayak misalnya desain grafis dan sebagainya, ambil yang CV kreatif sama persiapkan portofolio. Wah, oke. Terus yang keempat, mulai nyusun nih prioritas terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman ya, susun terlebih dahulu sertifikasi. Wah. Pertama, sertifikasi. Oke. Yang kedua, sertifikat magang atau kerja lah. Pernah kerja. Sertifikat magang. Yang ketiga itu achievement atau kejuaraan. Ya. Yang keempat, organisasi. Tapi kalau misalnya ambil organisasi juga, ambil yang benar-benar perannya cukup vital ya. Kayak misalnya jadi ketua dan sebagainya. Karena itu kan bisa dilihat sebagai leadership atau komunikasi. Betul, oke. Itu sih. Nah, selama itu kan saya buat ngisi masa galau saya tuh. Terus saya coba nih Kak, coba kirim-kirim nih. Kan di magang berdampak ini kita dikasih slot 5. Oke. 5 perusahaan ini teman-teman pilih yang benar-benar relevan dengan punya teman sendiri lah, dengan jurusan teman-teman sendiri. Karena kan kita di sini inginnya aplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Iya. 5 perusahaan ini saya coba. Alhamdulillah Kak. Apa tuh? Lolos 2. Wow, iya? Lolos interview, lolos interview sama lolos psikotes dan sebagainya. Nah, lucunya tuh gini Kak. Gimana tuh? Jadi waktu itu aku keterimanya di PT Maleo Edukasi untuk keterima lanjutan seleksi interview. Tiba-tiba saya dapat juga link pemberitahuan dari Gmail kalau misalnya saya juga bakal ada Google Meet di jam 2 besok. Nah, saya mikirnya itu sama Maleo Edukasi, tapi Maleo Edukasi tuh di WA lagi saya kalau saya itu dapatnya di jam 10 pagi. Ya udah, saya ikut yang interview jam 10 pagi, habis itu sama yang dari Meet yang kedua nih. Saya nggak tahu nih apa nih. Ternyata itu Elzata. Dan pas keterima tuh saya mikir, loh, saya keterima di Balai Edukasi, pasti baca, keterima Elzata, juga. Iya. Jadi Wow. waktu itu saya dapat offering gini dari Elzata, bisa segera klaim penawaran di platform magang berdampak kalau saya itu mau ngambil magang di Elzata karena Elzata mau nerima saya. Ternyata waktu itu Maleo Edukasi itu belum ngirim juga. Jadi karena saya mikir Maleo Edukasi di Tangerang, tapi Elzata di Bandung. Gimana ya? Kayaknya lebih seru juga nih kalau yang di Bandung nih. Apalagi kan Elzata kan perusahaan terbuka ya dan punya 2 anak perusahaan lagi. Wah, ini yang paling cocok sama saya ambil gitu. Alhamdulillahnya. Dan yang terpenting dalam proses itu, teman-teman harus punya mental yang kuat.
Teman-teman minder, ngerasa inferior sama orang-orang yang ngerasa teman-teman lebih dari teman-teman. We never know. Yang bisa membedakan teman-teman dengan yang lain adalah bagaimana pembawaan teman-teman itu sendiri. Pembawaan saya. Oke, kalian mungkin punya sertifikasi yang lebih banyak dari saya, pengalaman yang tinggi dari saya. Oke, secara kertas saya kalah, tapi kok secara komunikasi, saya berani diadu. Oke. Waktu itu, tahu gak Kak, saya lawan siapa? Saya kan perbankan dan keuangan. Iya. Lawan anak Universitas Indonesia sama Universitas Pajajaran. Wah, akuntansi juga. Oke. Akuntansi juga. Nah, saya kayak gini. Pas diwawancara, kamu dari perbankan dan keuangan? Iya, gini-gini. Nah, kalau orang lain mungkin kayak insecure, aduh, saya dari perbankan dan keuangan, nggak ngerti akuntansi. Gitu ya. Bukan nggak ngerti akuntan ya, kan saya kan pernah akuntan juga. Tapi mungkin ilmu saya belum sejauh anak akuntansi yang S1 itu. Nah kan. Tapi saya giniin, kalau secara akuntansi, alhamdulillah saya punya sertifikasi kok. Pas kapan? Pas SMK, sertifikasi akuntansi, sama juga sertifikasi perpajakan nih. Itu poin plus saya bilang. Terus yang kedua, berhubung saya juga di perbankan, alhamdulillah saya bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Karena saya punya praktikal kayak gitu. Nah ternyata nggak taunya teman-teman, saya pernah nanya ke salah satu senior saya ya. Alhamdulillah itu salah satu alasan saya bisa keterima juga karena kita pengen tahu nih kalau kamu baca laporan keuangan dalam minjam ke bank itu seperti apa. Alhamdulillah ternyata itu yang bisa bikin saya lolos. Nggak pernah tahu ya. Akhirnya ada gitu ya betul hal banget. yang memang menonjol gitu dari diri kita dan membuat kita lolos justru. Betul banget. Pokoknya harus menarik-narikin diri lah sebaik-baik mungkin. Gak usah takut, rezeki mah ada yang ngatur. Bener banget sih. Gak usah takut, rezeki mah ada yang ngatur betul, gitu betul, ya. Oke. Tadi menarik juga gitu ya, boleh dicatat juga kata-kata dari Kang Levi tadi yang aku catat juga di sini nih. Lebih baik kita gagal karena kita sudah mencoba gitu ya, daripada kita tidak mencoba sama sekali. Betul, gitu. betul banget. Wah, itu betul banget sih, boleh dicatat juga ya, Sobat Skena yang lain. Tadi menarik banget sih tentang alur gitu, dan juga ternyata sebenarnya kita bisa tuh tiba-tiba tadi kayak Kang Levi gitu ya, ternyata diterima di dua gitu ya, di dua perusahaan, dan kita bisa memilih gitu ya pada saat itu. Oke. Dan tadi juga sempat Kang Levi ceritakan gitu ya, apa saja sih yang perlu dipersiapkan, kayak sertifikasi, betul. Terus portofolio gitu. Betul banget. Nah, kebetulan nih Sobat Skena, untuk masa UPI sendiri gitu, di sini ada program sertifikasi yang mana itu tuh dibawahi oleh Direktorat Pelatihan Asesmen dan Sertifikasi UPI. Wow, gitu keren sih. Banget sih. Ya, tadi kan di Unair juga ada ada. program sertifikasinya. Nah, sebetulnya nanti kalau misalkan ada informasi-informasi tentang program sertifikasi, jangan pernah dilewatkan karena itu salah satu hal yang penting ya, apalagi kawan-kawan Sobat Skena yang pengen banget ikut program magang berdampak. Oke. Selain itu UPI juga nih Kang Levi sekalian. Aku ya yang cerita. Apa nih? Boleh nih. Narasumber kita nih. Iya. Ya kan jadi narasumber dulu sekarang. Kita di UPI ini tuh punya Career Development Center gitu. Dan gimana tuh? Ya itu tuh jadi lembaga UPI yang memang jadi pusat pengembangan karir mahasiswa gitu. Nah, biasanya ini nanti yang biasa kita sebut CDC gitu ya, Career Development Center ini akan mengadakan program-program pengembangan karir, mau itu dalam bentuk seminar, workshop gitu, dan juga program kegiatan yang lain lah yang bisa teman-teman akses juga, lihat Instagramnya gitu ya. Dan biasanya suka ada informasi yang dikirimkan juga melalui grup WhatsApp ataupun platform lain gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kualitas gitu ya, kompetensi diri teman-teman, apalagi Sobat Skena yang mau ikut program magang berdampak. Biar CV-nya makin culture ya. Harus culture dong. Nah, ngomong-ngomong tentang portofolio nih. Ngomong tentang portofolio, kira-kira portofolio yang baik nih, yang harus dipersiapkan Sobat Skena tuh portofolio yang seperti apa sih menurut Kang Levi? Dari saya terlebih dahulu ya. Boleh. Kalau dari saya mungkin kalau misalnya untuk yang kreatif ya, tentu biasanya kan orang-orang ngasih portofolio tuh, misal orang desain grafis, nih gambar saya seperti ini, bagus gini-gini. Tapi teman-teman harus ingat, iya teman-teman ini bagus, tapi pernah ngasih dampak apa sebelumnya? Itu dia. Contoh kayak teman saya nih, dia pernah, dia kan di bagian konten kreator ya, dia pernah ngasih lihat nih, saya pernah jadi konten kreator untuk hijab ini, gini, dampaknya segini loh, views-nya, like-nya segini. Perusahaan mana
mana mungkin meragukan gitu loh Iya. ke potensi seperti itu. Nah, kalau saya sendiri bagian bisnis, nih portofolio saya pernah ngerjain di Dirjen Pajak segini dengan juga cakupannya berapa. Jadi ada yang namanya metrik gitu loh. Metrik keberhasilannya itu berapa persen atau hitungan. Kalau saya kan nggak pakai persen ya, tapi kayak kasih hitungan. Dalam sebulan saya pernah habisin atau retensi berkas ataupun kasus-kasus mengenai perpajakan tuh segini loh dalam sebulan, dan ini capaian cukup baik gitu, dan itu yang bikin saya lolos juga. Wah. Jadi kasih lihat dampak teman-teman sebelumnya itu apa. Contoh misalnya kakak pernah bikin apa ya, konten video. Nah, dilihat nih matriks keberhasilannya apa, dari likes, juga share, dan juga komen, dan juga views. Ya udah, kasih lihat, cantumkan juga. Itu karena apa? Angka itu pada akhirnya yang bisa meyakinkan HRD atau mentor kita sendiri dalam memilih kita. Angka yang paling utama, jangan subjektif, karena angka itu udah objektif bagi saya. Udah ada buktinya. Konkret. Menarik, itu menarik. Oke, berarti jangan sampai kita mencantumkan ya tadi poin-poin subjektif gitu ya, betul. tapi harus juga ada poin yang memang pasti, Iya, betul. yang terlihat dan bisa dilirik gitu oleh HRD atau mentor yang memilih kita nanti. Betul banget. Wah, itu harus dicatat ya teman-teman, mungkin nanti yang sekarang masih menyusun, membangun portofolionya masing-masing gitu ya. Poin-poin tadi boleh dicatat gitu dari sekarang. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang portofolio gitu ya. Terus yang perlu disiapkan ya tadi salah satunya ikut sertifikasi gitu. Terus tadi ngomongin tentang perusahaan yang dipilih gitu. Apa tuh? Nah, tadi kan sempat juga nih aku catat Kang Levi cerita. Jadi kita harus pilih perusahaan yang memang bisa relevan gitu ya dengan kompetensi yang kita punya gitu, atau mungkin jurusan yang kita punya gitu. Ada tips and trick lain gak sih untuk memilih perusahaan gitu? Mungkin kan banyak nih mahasiswa yang mau ikutan tapi aduh kemana ya, mending kemana ya? Ada tips and trick lain gitu yang lebih spesifik? Oke, ada juga tips and trick yang lainnya. Misalnya teman-teman waktu itu sih teman saya mikirnya gini, oke, udah milih perusahaan yang secara relevan, tapi aku juga pengen yang keterimanya tuh tinggi. Dengan cara apa? Dengan cari perusahaan-perusahaan yang mungkin masih underrated nih. Atau, wah kita belum tahu tuh perusahaan tapi buka gitu loh. Nah, di Magang Berdampak itu ada yang kayak gitu. Jadi teman saya ada yang pilih misalnya untuk, kan dapat 5 slot. Untuk pendaftaran, untuk 2 daftar yang perusahaan yang sudah besar gitu, kayak Alfa atau hal kayak Danamon dan sebagainya. 3-nya lagi untuk perusahaan yang bagi dia tuh underrated, dan atau mungkin orang-orang nggak bakal ambil perusahaan itu gitu. Jadi kesempatan untuk bisa masuknya tuh tinggi. Tapi kalau saya mah hajar aja gitu. Gas aja gitu karena gini, ya. Lebih baik ya pilih perusahaan yang langsung gede aja gitu. Kalau misalnya itu langsung keterima gitu loh. Harus percaya diri gitu ya dengan kompetensi yang kita punya. Kenapa? Yang terpenting mah itu ketika nanti diwawancara, teman-teman sesiap mental apa. Karena sebagus-bagusnya di atas kertas, kalau misalnya di atas komunikasi itu sendiri dia masih agak gugup, masih agak takut ngasih bukti konkret, bagaimana bisa meyakinkannya? Betul. Banget sih. Jadi ada 2 tipe, dan saya nggak mendiskriminasi orang-orang yang pilih cari aman, enggak. Karena emang kita punya sifat atau karakter yang beda. Kalau saya kan emang ya udahlah, kalau sekalinya gak keterima juga di perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Tapi kalau sekalinya keterima di perusahaan besar, wah kayak banget, alhamdulillah gitu loh. Iya. Gitu sih. Jadi ada yang tipe pemainnya mikirin terlebih dahulu secara matang-matang banget nih, karena buat lihat kesempatan tinggi atau enggak. Kalau saya mah gas aja. Oke. Jadi kita tadi dapat tipe-tipe gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau dapat perusahaan yang kayaknya lebih punya peluang yang tinggi gitu ya. Nah, tadi bisa coba dilihat juga dari jumlah peminat dan segala macam. Tapi kalau misalkan Sobat Skena udah punya kepercayaan yang tinggi nih kayak Kang Levi ini, kita hajar aja gitu ya. Kita maju aja, kita percaya diri sama kompetensi yang kita punya gitu. Betul banget. Itu penting banget ya. Tadi kita udah bahas nih tentang cara milih perusahaan gitu ya, terus persiapan gitu kan, alurnya gitu. Dan udah tahu, kawan-kawan Sobat Skena udah tahu juga cara atau seni mengemas portofolio yang tadi kan. Betul. Nah,
sekarang Arin mau bawa obrolan Kang Levi ini ke latar akademik Kang Levi ini. Tadi Kang Levi itu tadi dari program studi apa? Perbankan dan Keuangan. Perbankan dan Keuangan, Sobat Skena. Oke, nah gimana nih cara Kang Levi mengintegrasikan ilmu yang sudah didapatkan di jurusan Kang Levi sendiri tadi di program magang berdampak? Apakah maksudnya ada nih yang apa ya, kepakai gitu ilmunya yang diajari di kelas, oh ternyata kepakai juga nih di lapangan. Ada nggak sih? Kita mah realisasi aja ya. Kalau kepake pasti ada kepakainya, kalau nggak ada ya pasti nggak ada kepakainya. Karena kepala program studi saya juga sendiri tuh waktu itu pernah saya tanya kayak gini juga. Gimana tuh? Emang bakal kepake semua ya Pak ya? Ya tentunya enggak, tapi tentunya kita punya persiapan atau bekal yang udah matang. Jadi ketika misalnya dikasih tugas ini atau tugas itu, kita udah siap, udah tanggap gitu Kak. Nah, kalau dari saya sendiri ya, untuk pertanyaan ini tentunya cara mengintegrasikannya, yang pertama harus realize dulu, nggak semua mata kuliah teman-teman bakal kepake saat itu. Tapi yang perlu teman-teman tekankan adalah lebih baik saya memahami materi ini semuanya dengan baik, jadi ketika dikasih amanah yang tiba-tiba kita gak sangka-sangka, ternyata kita udah punya bekal gitu loh. Dan kita udah siap dan kita punya penilaian yang baik dari mentor, sehingga menumbuhkan rasa trust atau kepercayaan itu sendiri kepada kita. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah teman-teman kalau misalnya kuliah, jangan pernah kepikiran, saya cuma kuliah aja nih, ya udah habis itu pulang. Jangan kayak gitu. Teman-teman harus benar-benar tahu apa yang didapat selama kuliah ini. Kakak dari teknologi pendidikan? Saya dari bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Jadi kalau nggak salah ada yang namanya taksonomi Bloom. Nah, jadi teman-teman, cara teman-teman itu adalah memahami materi, jangan cuma sekedar di atas kertas catat doang, enggak. Teman-teman harus bisa ajarin ke orang lain. Wah, Karena itu challenge-nya, karena itu letak serunya. Jadi gini Kak, selama saya belajar dan saya bisa memahami seluruh mata kuliah dari semester 1 sampai semester 4, saya selalu ingin dijadikan mentor untuk satu angkatan. Di situ saya bisa sharing tentang apa yang saya pelajari dan saya pahami untuk kepada teman-teman. Habis itu, ketika nanti keluar ujian ini selesai, saya tanya nilainya berapa dan sebagainya biar saya tahu apakah dalam saya mengkomunikasikan itu udah baik atau enggak. Karena kalau misalnya udah baik berarti dan juga itu sesuai, berarti saya benar-benar sudah memahami materi dari dosen dengan baik gitu. Terus yang kedua juga biasakan untuk menulis ya teman-teman, karena itu bisa bikin jangka ingatan kita dalam memahami sesuatu itu lebih lama lagi gitu loh. Makanya itu lebih baik banget sih. Gitu sih Kak. Wah itu tips and trick berdaging banget sih ya kawan-kawan. Nah teman-teman harus tahu juga nih ya tadi gitu. Apalagi tadi nih teknik ya harus biasakan menulis gitu betul ya. Betul banget. Dan ya pasti kalau misalkan apa yang sudah dipelajari di kelas ada yang kepakainya gitu ya selama kita magang. Betul banget. Jadi kalau Kakak tanya cara mengintegrasikannya, caranya yaitu kita lihat dulu perusahaannya apa, job desk-nya apa. Nanti kalau di platform magang berdampak itu posisi yang kita ambil tuh ada list job desk-nya. Nah nanti tuh kita tinggal, saya udah pernah belajar ini, semuanya udah siap, tinggal ambil gas. Jadi terintegrasi. Dan kalau misalnya ada job desk tambahan itu selalu ada ya. Kita udah siap juga Kak, gitu. Karena mungkin mahasiswa juga udah biasa gitu ya dengan tiba-tiba ada ini gitu. Jadi itu secara nggak langsung membiasakan diri juga ketika di dunia magang ya. Betul. Mungkin tiba-tiba ada job desk tambahan, job desk yang lain gitu ya. Karena kita sebagai mahasiswa itu punya satu slogan bagi saya. Apa tuh? Mendadak dan mendidik. Selain mendadak, tentunya mendidik. Gitu. Oke. Itu slogan yang relate banget kayaknya ya sama mahasiswa zaman sekarang. Gitu. Jadi kadang kalau mendadak ini, otak kita bekerja 100% bahkan mungkin lebih ya. Gitu. Dan pastinya sangat mendidik juga gitu Sobat Skena. Oke. Nah, ngomongin tadi kan tentang mungkin ngobrolin job desk mendadak ya. Jadi ada pertanyaan juga nih dari aku sendiri. Berarti kurang lebih selama 2 bulanan lebih ini job desk yang dilakukan oleh Kang Levi sendiri di perusahaan bersama Zata Jaya Tbk ini gimana aja? Dari saya sendiri saya
bagian akuntan sama juga pajak. Kalau di akuntan tuh saya kayak check of account atau lihat, intinya kayak saya yang bagian LPJ. Misalnya ada divisi lain pengen mengajukan anggaran, terus realisasinya bagaimana, itu saya bantu juga. Terus juga untuk yang di perpajakan juga mengenai bukti potong pajak, lapor pajak dan sebagainya secara administrasi itu saya bantu mentor saya itu sendiri gitu. Dan tentunya itu sangat relevan ya, karena ya teman-teman kita harus realize juga ya, di posisi-posisi penting teman-teman juga itu kan nggak mungkin dikasih core-nya perusahaan gitu kan, walaupun kita udah menandatangkan NDA atau surat kalau kita itu benar-benar menjaga kerahasiaan, tapi kan masih anak magang, tentunya ilmunya nggak langsung dikasih mendadak yang kayak core banget gitu, ngurus keuangannya, konsolidasi dan sebagainya, enggak. Teman-teman nggak usah takut nanti kalau misalnya dikasih tugas, pasti itu sesuai dengan takarannya anak magang itu bisa menghasilkannya seperti apa. Jadi mungkin ada juga orang yang takut misalnya magang nih, karena saya dulu mikir kalau saya magang, terus saya bikin kesalahannya bisa bikin perusahaan bangkrut, saya takut di penjara. Serius, saya pernah kepikiran kayak gitu. Tapi teman-teman, saya udah 3 kali magang, nggak akan kayak gitu. Jadi sebisa juga teman-teman nanti dikasih job desk-nya, saya ngerasa kayak, waduh, mungkin saya bisa lebih dari ini. Nah, itu ngomong aja nggak apa-apa, karena mentor sendiri taunya punya penilaian, oh mungkin untuk segini masih bisanya segini. Tapi kalau ternyata kita pengen explore lebih jauh, mentor itu pasti ingin terbuka sekali untuk bisa dibantu gitu. Jadi kalau dari saya sendiri bersama Zata Jaya, intinya benar-benar sih saya terbantu dengan mentor saya yang memberikan tugas benar-benar sesuai dengan job desk saya itu yang relevan dengan mata kuliah yang saya ambil dan juga apa yang saya punya ilmu tersebut. Jadi benar-benar alhamdulillah nggak ada rintangan atau tantangan. Alhamdulillah. Benar-benar enak banget teman-teman. Kalau udah cobain magang nggak perlu mikir, aduh perusahaan bakal bangkrut gak ya kalau misal gue bikin usaha. Enggak, aman. Karena suka overthinking iya, gitu betul. ya sekarang. Karena saya juga pernah mengalami itu. Oke. Mungkin barangkali mentornya nonton gitu ya, mau ngucapin terima kasih gitu ke Kak mentornya. Kak Sinta, Kak Adin, Kak Boy ya, makasih banyak ya udah selalu sabar bantu saya dan juga bimbing saya. Makasih Top Marco Top dan juga kakak-kakak lainnya. Terima kasih. Peran mentor ini berarti sangat membantu ya selama keberjalanan kita di vital magang. Banget sih. Jadi teman sobat skena jangan sampai merasa takut gitu ya kalau misalkan mau ikutan program magang. Nah, ngomongin rasa takut nih. Ya, boleh nih, apa nih? Pastinya rasa takut ini apa ya? Jadi perasaan yang pastinya ada gitu di setiap orang ya. Mungkin relate juga dengan sobat-sobat skena yang sekarang mau mikir, aduh mau kayak tadi ya, mau magang tapi takut gak keterima gitu. Mau magang tapi takut ya nggak lolos gitu. Atau udah magangnya tapi aduh gimana kalau aku takut nggak lancar gitu, mungkin tadi takut di penjara mungkin ya, mungkin ada yang relate juga gitu. Kira-kira gimana nih, karena kan Kang Levi ini udah jadi alumni rasa takut magang ini sendiri gitu ya. Gimana sih cara menghadapi rasa takut yang muncul di diri kita gitu, dan gimana cara mengubah rasa takut ini untuk menjadi peluang bagi diri kita sendiri untuk semakin berkembang gitu. Jadi ketika saya dulu ikut Mawapres ya, saya tuh di satu perkumpulan para Mawapres ditanya gini kan, waktu itu udah tingkat universitas. Kalian takut gak? Pada bilang takut, aku bilang sendiri, enggak gitu. Padahal dalam hati. Nah, tapi saya bilang, enggak takut gitu, saya percaya diri. Terus diginiin saya, oh kalau yang takut mah gak apa-apa, berarti yang takut itu benar-benar mempersiapkan secara matang ya. Dalam hati aku, salah juga ya berarti ini kalau saya berani. Tapi enggak, ternyata yang intinya pengen ditekankan adalah gini. Rasa takut itu wajar. Saya ketika jadi narasumber di sini juga, saya punya ketakutan. Kalau saya ngomong nanti belibet bagaimana, kalau saya nggak taunya telat juga bagaimana, atau kurang bisa kasih kapabilitas saya itu seperti apa? Enggak. Saya pasti takut kayak gitu, tapi saya mikir gini. Udah dikasih kepercayaan. Ya udah, lakuin aja yang terbaik. Gak usah takut. Walaupun takut itu wajar, saya berani, tapi berani saya adalah saya berpura-pura kalau saya itu berani. Ngomong kayak gini juga saya berpura-pura saya berani. Aslinya saya takut kalau saya salah ngomong atau bagaimana. Tapi saya berpura-pura berani, dan itu yang ternyata tanpa sadar membuat saya itu jadi lebih rileks lagi. Begitupun ketika magang, teman-teman. Ketika magang, misalnya saya suka bikin notes kayak gini. Gimana tuh? Contoh, saya ikut magang berdampak atau enggak? Kalau ikut magang berdampak, ketakutan saya adalah saya tidak keterima sakit hati.
kalau misalnya saya nggak ikut magang berdampak, saya ada kemungkinan ya emang nggak bakal keterima, tapi ya saya aman gitu, mental saya aman gitu loh. Kayaknya butuh yang challenging. Karena baik mau nggak magang ataupun magang juga, saya lebih baik saya pilih takut nggak keterima magang berdampak gitu loh. Atau takut nggak keterima walaupun udah daftar gitu, dibanding saya takut nggak keterima dan saya benar-benar nggak ngelakuin pendaftarannya gitu aja. Jadi pilih rasa takut teman-teman juga, itu wajar manusia. Takut itu wajar. Jadi kita itu dalam hidup dikasihnya tuh pilihan pertama mau pilih takut seperti apa, yang kedua mau coba berani atau ya udah nggak usah berani aja, coba berani. Terus kalau coba beraninya harus berani benar-benar percaya diri atau berani berpura-pura. Ya udah, kalau misal berani berpura-pura juga nggak apa-apa. Kalau misal berani percaya diri juga bisa, ya itu lebih bagus. Intinya berpura-pura juga terkadang lebih bagus, karena ketika saat di interview juga, walaupun saya bilang tadi saya percaya diri Kak, saya juga takut nggak keterima, takut saya salah ngomong, takut saya OVT nanti dan sebagainya. Tapi itu takut yang saya pilih dan itu nggak apa-apa dan saya lebih suka itu gitu. Jadi nggak usah worry deh. Sekarang pilih rasa takut teman-teman. Wah, cocok banget sih itu ya, culture sekali. Culture, iya lagi. Nah, jadi sebetulnya rasa takut itu wajar ya, manusiawi gitu. Setiap ya orang itu wajar sekali untuk punya rasa takut gitu ya dalam hidupnya. Tapi tadi itu jadi insight baru juga buat aku ya, Kang Levi. Kalau rasa takut itu bisa kita pilih gitu. Rasa takut itu bisa kita pilih. Kita mau takut gara-gara mungkin tadi takut gagal atau mungkin takut menyesal gitu ya. Itu bisa kita pilih gitu. Betul sekali gitu. Jadi rasa takut itu wajar, gak apa-apa banget gitu. Tapi tadi ya, apalagi kalau kita punya mindset tadi ya kata Kang Levi, ya kita harus berani aja dulu gitu. Betul berani aja dulu gitu. Walaupun ya. itu pura-pura gak apa-apa. Walaupun pura-pura gitu ya. Jadi kayak saya berani kok, saya gak takut. Justru itu tuh secara otomatis membuat diri kita jadi beneran gak takut gitu ya. Itu ada yang namanya law of attraction gitu loh. Law of attraction pernah dengar gak sih? Jadi energi positif tuh kita kumpulin dengan cara kita ngomong yang baik-baik, afirmasi positif. Saya pernah ngomong di atas 200 orang lebih. Saya ngomong, saya pede, tapi kakek saya diketawain karena saya geter-geter ya. Tapi ketika jadi duta juga, ketika saya waktu itu nanganin hampir 900 siswa juga, saya takut tapi karena saya pilih rasa takut itu dan ternyata saya malah berani gitu loh, tanpa sadar walaupun itu bener-bener berani juga tapi enjoy jadinya. Enak banget, serius. Enak banget lah, jadi ya udah gitu. Dengan kita terus meyakinkan diri, itu kita yakin ya kawan-kawan Sobat Skena juga pasti bisa merasakan dari law of attraction itu tadi ya. Tiba-tiba berani, ternyata tiba-tiba nggak kerasa aku udah pede nih. Iya, betul banget, demi lebih culture ya. Demi lebih culture, oke. Nggak kerasa kita udah banyak ngobrol gitu ya. Asik dengan banget. tadi pertanyaan-pertanyaan dari aku sendiri. Di sini kita juga menampung titipan-titipan pertanyaan nih, Kang Levi. Apa nih? Aduh. Jadi ada pertanyaan dari sobat-sobat Skena yang lain. Hai, gitu. culture. Nah, biar semakin culture nih, kita mau nyampein pertanyaan-pertanyaan titipan. Nah, pertanyaan pertama ini ada yang nanya nih, Kang Levi, gimana sih cara cari info magang gitu? Sebenarnya kita bisa dapat info magang itu di mana gitu? Yang pertama, kalau dari saya sendiri itu difasilitasi oleh universitas, ikut sosialisasi. Dari universitas, dia bikin sosialisasi lagi ke setiap program studi. Nah, dari program studi ini, Pak Rahima bertanggung jawab untuk ngasih tahu lebih lanjut. Kalau di FIP UPI ya, mungkin di BM Kema UPI, bisa tuh dari divisi. Nah, di sini dia ada di Departemen Akademik dan Profesi gitu, kalau di BM Kema FIP ya. Ikutin terus, serius ikutin terus. Sama di sini ya, saya kasih juga timeline untuk yang tahun ini tuh seperti apa, biar tahun depan tuh ada gambarannya bagaimana. Iya, boleh dong itu. Jadi boleh banget. Dari saya sendiri di bulan Juni itu kita udah mulai daftar di platform. Juni sampai Juli itu platform daftar, milih perusahaan dan sebagainya. Tapi biasanya di bulan Juni kemarin tuh saya dapat sosialisasi terlebih dahulu dari program studi saya. Juni Juli ini udah mulai masuk masa pendaftaran, milih program studi, milih diterima atau enggak, dan juga pengumumannya itu sampai 30 Juli atau 31 atau berapa ya? Juli itu sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 31 Juli. Sampai akhir loh ya. 31 Juli. Nanti itu tanggal 1 sampai 3 Agustus udah mulai mobilisasi keberangkatan ke
tempat magangnya masing-masing. Oke, Waktu itu mobilisasinya sendiri. dibayarin. Wow. Dibayarin teman-teman. Nah, dibayarin itu pertama, teman-teman bakal dikasih kereta. Opsinya kereta, pesawat, atau ada juga yang reimburse, naik bis, nanti di reimburse sama pihak Belmawa. Waktu itu saya berangkat, dipilihin ya, naik kereta, dikasih tiketnya, berangkat, terus sampai sini 4 Agustus onboarding sama teman-teman angkatan magang berdampak. Habis itu 4 Agustus sampai 20 Desember nanti saya selesai magang. Nah, 21 sampai 23-nya itu pamit dengan para mentor. Habis itu 23 udah balik ke Surabaya. Panas lagi. Kembali lagi gitu ya. Kembali lagi ke Surabaya. Tapi untuk itu teman-teman ada salah satu yang paling penting. Yang pertama, untuk BBH, bantuan biaya hidup itu cairnya itu lebih cepat pakai Bank Mandiri yang diprioritaskan. Wah, oke. Bisa pakai bank lain tapi itu agak lebih lama. Tapi saya rasa Bank Mandiri itu benar-benar diprioritaskan. Dan dibilang dari pihak Belmawa pakai Bank Mandiri. Yang kedua, nanti itu bakal ada form yang isinya itu teman-teman harus dapetin tanda tangan dari kepala program studi kalau teman-teman itu nggak nerima beasiswa dari APBN ataupun APBD. Karena kalau misalnya nerima dari APBN atau APBD nanti ada penyesuaian BBH misal dari 2,8 turun ke 2,5 gitu. Okay. Disesuaikan dengan bantuan biaya hidup yang teman-teman dapat dari beasiswa APBN atau APBD itu berapa. Walaupun teman-teman yang nggak dapat juga ataupun yang dapat, intinya yang dapat sama yang nggak dapat harus isi form itu. Biar teman-teman bisa di ACC segera untuk mendapatkan bantuan biaya hidup dan nggak ada kesalahan administrasi. Itu sih. Administrasi ya. Oke. Kita lebih ngobrol lebih jauh nih, ngomong-ngomong tentang administrasi. Kira-kira berarti saya ini nyambung nih ke pertanyaan kedua ya. Boleh nih apa nih? Katanya administrasi yang harus disiapkan gitu ya. Tapi di sini tuh aku nambahin sih sekalian untuk laporan-laporan gitu, laporan-laporan ketika keberjalanan mungkin bisa diceritakan juga dari awal tuh administrasi yang harus dipersiapkan kayak mungkin berkas kayak data pribadi gitu mungkin perlu ya KTM dan segala macam gitu ya, dan sampai pelaporan-pelaporan gitu selama magang itu apa aja sih, dan apakah di akhir tuh ada ujian magangnya lagi gitu sehingga menunjukkan kalau kita udah lulus nih magangnya atau gimana gitu, boleh nggak ya diceritain juga? Boleh nih, aku ceritain nih teman-teman. Jadi ceritanya tuh gini, kalau yang dari saya siapkan ya, ini yang misalnya udah keterima ya. Yang pertama teman-teman siapin KTP, oke. Yang kedua KTM, jaga-jaga juga kalau dibutuhkan. Yang ketiga teman-teman siapin rekening Bank Mandiri. Kalau yang bukunya tau kan? Kalau nggak ada bukunya bisa pakai rekening korannya. Yang penting di situ difoto, dimasukin ke dalam bentuk PDF, terus disimpan di platform Belmawanya ya. Nanti itu bakal diperiksa. Itu buat dicek nomor rekeningnya sama atau enggak. Terus yang keempat itu form dari yang tadi yang di program studi, kepala program studi yang tanda tanganin tuh kalau kita nerima APBN atau APBD atau tidak gitu loh untuk beasiswanya. Yang kelima itu teman-teman siapin juga keberangkatan teman-teman tuh dari mana. Contoh dari saya dari Surabaya ke Bandung, nanti saya dipilihin bakal dapet tiketnya dari mana. Nah, tiketnya itu saya bakal dapet dari email. Tungguin aja. Kalau misalnya ada keterlambatan nggak apa-apa kok, karena waktu itu saya juga dapetnya tengah malam, berangkatnya langsung besok. Waduh. Yang penting dapat gitu ya. Yang penting dapat lebih cepat gitu. Terus yang keenam, teman-teman kalau misalnya ini kan untuk keberangkatan tuh teman-teman nanti harus fotoin terlebih dahulu kalau teman-teman tuh udah nerima tiketnya dan udah di dalam kereta. Nanti kalau udah sampai di perusahaannya teman-teman selfie kalau teman-teman itu udah nyampe. Nanti tuh foto-fotonya bakal diupload ke jadi ada laporannya lagi gitu ya. Platform Belmawa ya. Kalau misalnya nggak diupload, nanti uang yang tiket yang udah dikasih itu bisa aja diminta. Karena nggak amanah dianggap gitu. Mungkin kita nggak ini ya. Itu untuk dari segi keberangkatan ya. Atau mobilisasi pulangnya juga nanti seperti itu kemungkinan. Nanti fotoin teman-teman udah dapet tiket, habis itu pulang ke tempat Surabaya masing-masing. Mungkin nanti. Iya. Aduh Surabaya ya. Aduh. Udah kangen juga saya. Oke, selanjutnya untuk dari segi pelaporan bulanan, kita ada pelaporan bulanan. Jadi setiap hari itu teman-teman bakal isi di platform Belmawanya. Dari tanggal 1 sampai 31 itu teman-teman ngapain aja, diriciin. Nanti di bawahnya itu dikasih kesimpulan hasil dari teman-teman selama 1 bulan itu apa. Contoh saya waktu itu nyelesain 1.000, 2.000 atau ratusan wajib pajak, UTI potong pajak, unifikasi dan sebagainya tuh saya rentetin, habis itu saya kasih kesimpulannya di situ. Saya belajarnya apa, dapat pengalaman apa. Begitupun itu dari bulan Agustus sampai Desember. Nah, nanti itu bakal dicek sama mentor untuk di-approve
Oke, di-approve. Nah, approve-nya ini tuh untuk apa? Buat pencairan BBH, bantuan biaya hidup. Nanti juga bakal teman-teman bakal dapat dosen pendamping dari Belmawa. Itu teman-teman gak usah bingung nanti cari taunya di mana. Nanti di platformnya bakal muncul kok. Namanya siapa, nomornya berapa. Itu dia bakal muncul. Jadi aman-aman aja. Oke. Nanti di akhirnya itu bakal ada laporan akhir ya. Berhubung saya belum sampai laporan akhir ya? Tapi yang saya tahu kata dari dosen pendamping saya sendiri tuh ya bentuknya bakal seperti itu juga. Jadi mungkin rekapannya itu bakal seperti apa, hasil teman-teman selama magang itu apa. Ya, jadi itu aja sih teman-teman. Oke, tadi tuh apakah kita ada ujian nggak katanya yang selama ini kayak ternyata kamu dianggap udah lulus gitu ya maksudnya dari program magangnya, atau ternyata ada nih yang nggak lulus atau gimana? Kalau yang lulus gak lulus itu semua pasti lulus ya. Kalau berkaca dari MSI tahun lalu juga, dan saya juga waktu itu kebetulan bertanya dengan pihak HRD, waktu itu ada DPP juga, dosen pendamping saya yang datang ke Elzata, semua bakal lulus. Tapi dapatnya itu bentuk sertifikat A, B, C atau gitu. Jadi secara penilaian gitu ya yang betul, diberikan. Secara penilaian itu bagaimana? Karena ada yang pernah kalau misal teman-teman ini bersikap kurang baik, gak bisa ngerjain, kalaupun gak bisa ngerjain tapi gak terbuka ke mentornya juga bingung harus bagaimana, dan jadinya di penilaian mentor itu dia kurang baik, ya mau gak mau dapat nilainya jelek gitu. Dan nanti ketika dikonversi ke kampusnya dapatnya nilai jelek juga. Bayangin 20 SKS tuh. Gak culture itu namanya. Ayo, enggak dong. Ini harus gitu. Culture ya. Kalau culture tuh culture-nya A-nya tuh nilai A gitu ya. Iya, betul. Jadi emang kalau dari segi magangnya bakal ngasih sertifikat, nanti bakal dikasih unjuk ke pihak tim konversi dari pihak kampus. Nah, kalau dari pihak kampus sendiri, itu kalau di UNER sini ada sidangnya. Sidangnya santai sih kalau di UNER, ya kayak ditanya nanti sama dosen, kamu dapat belajar apa aja, insaknya apa aja, dan ini bakal ngaruh ke mata kuliah itu relevan apa. Kalau yang nggak relevan banget tuh, kalau nggak salah dapatnya minimal AB sih. Gitu. Jadi intinya insya Allah dari pihak kemahasiswaan UNER sendiri yang ikut magang berdampak, IPS ya, indeks prestasi semester itu alhamdulillah bakal aman. Ya. Nggak bakal dapat jadi jeblok. Enggak ya. Aman. Iya. Tapi tadi mungkin ada lagi prosedur kegiatan mungkin ya yang akan dilakukan di kampus masing-masing gitu ya setelah selesai dari program magang berdampak. Iya betul, karena DPP juga bakal bantu selaku pihak dari Belmawanya aman jadinya Kak. Oke. Tapi pokoknya jangan takut gitu ya, jangan khawatir karena insya Allah semuanya aman. Oke. Wah. Luar biasa sekali ya Sobat Skena. Tadi kita udah banyak sharing bersama Kang Levi hari ini. Mungkin tadi pertanyaan dari audiens itu tuh menutup dari pertanyaan-pertanyaan kita selama sharing. Hampir 1 jam ini nggak kerasa ya. Asik banget ya kita ngobrol, enak banget ini. Iya, udah berjalan lama gitu ya kita sharing-sharing, dan banyak banget insight yang bisa kita ambil, khususnya Arin sendiri juga banyak sekali gitu yang Arin catat gitu di sini. Mungkin barangkali nanti bisa banget nih kita atau mungkin Sobat Skena yang lain persiapkan dari sekarang untuk ikut program magang berdampak gitu ya. Tadi kita udah sharing tentang ya dari mulai persiapan gitu, mungkin ya tadi alur, strategi seni membangun portofolio, cara memilih perusahaan, bahkan sampai yang relate yang takut nih gitu. Gimana sih cara mengubah rasa takut ini menjadi peluang untuk kita berkembang. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih ya obrolan kita kali ini, dari Kang Levi ada closing statement atau mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan ke Sobat Skena yang lain. Boleh. Oke, halo Sobat Skena. Oke, tak terasa ya udah dengerin kata-kata aku sejam lebih bareng Teh Arin. Makasih juga. Teman-teman, saya di sini mungkin terlihat sangat percaya diri, mungkin terlihat tidak ada rasa takut ketika berbicara, tapi yang pasti saya tentu ada rasa takut. Ketika berbicara seperti ini juga saya ada rasa takut. Takut salah bicara, takut salah nunjukin kapabilitas saya, gitu. Tapi yang penting saya ingin tekankan adalah pilih rasa takut teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa rasa takut ini bisa bikin teman-teman bertumbuh, pilih aja. Gak ada yang namanya gak ada yang gak takut di dunia ini. Semua pada takut juga pada akhirnya. Tapi kita bisa tahu pilih apa rasa takut yang cocok untuk kita dan kita bisa hadapi. Jadi teman-teman, sekali lagi, teman-teman harus lebih berani lagi. Walaupun harus berpura-pura, is okay. Karena saya juga seperti itu. Saya harap teman-teman yang bisa
mendengarkan cerita saya selama 1 jam lebih ini bisa menjadi pribadi yang lebih berani, percaya diri, dan bisa menggantikan saya duduk di sini sebagai narasumber selanjutnya. Oke. Itu saja dari saya sih, Kak. Makasih banyak, dan makasih juga kepada BEM Kema VIP UPI ya, yang udah kasih kesempatan kepada saya. Makasih banyak, Kak. Oke. Kita juga yang terima kasih ya kepada Kang Levi gitu di sini sudah mau sharing banyak hal bersama Arin dan bersama sobat skena yang lainnya gitu ya. Pastinya insight-insight yang disampaikan Kang Levi ini bermanfaat banget gitu ya untuk aku dan juga sobat skena yang lainnya. Oke, by the way di sini kita ada Le Mineral gitu ya, tapi di sini bukan endorse. Jadi mungkin barangkali Le Mineral mau nge-endorse kita gitu. Boleh dong. Banget. Aduh, boleh dong. Biar semakin culture ya. Ya, makin culture ya kan. Oke, mungkin barangkali nanti ada sobat skena yang masih mau nanya-nanya lebih dalam nih, pengen nanya-nanya tips and trick atau mungkin ada yang nanti mau ikutan program magang berdampak mau nanya-nanya ke Kang Levi. Kira-kira bisa ngechat atau mungkin menghubungi Kang Levi di mana nih? Boleh nih. Dari Instagram aja dong. Instagram, boleh disebutkan ininya? Oke, nama username-nya itu MUHLEVI_Muhlevi. Oke, catat ya tadi Instagram dari Kang Levi. Jadi kalau sobat skena yang lain mau nanya-nanya nih gitu, langsung diizinin dari sekarang boleh nggak ya Kang? Feel free to ask. Oke. Silakan banget, terbuka. Sip, dengerin ya. Jadi sobat skena yang nonton ini khususnya itu udah dapat langsung gitu ya bersama WRD-nya gitu. Mau ikutan magang berdampak, nanya tips and trick atau nanya-nanya ngobrol lebih dalam, boleh nanti chat aja di DM Instagramnya. Jangan lupa di-follow. Jangan lupa di-follow. Nanti saya follow back kok. Oke, nanti di-follow back katanya ya. Oke, sip. Sekali lagi mungkin dari Arin pribadi gitu, dari mewakili sobat skena yang lain dan juga BEM Kema VIP UPI mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi ke Kang Levi. Semoga di beberapa bulan lagi ya magangnya? 2 bulanan lagi. 2 bulanan lagi ya. Semoga 2 bulanan lagi magangnya lancar selalu gitu ya. Mendapatkan akhir yang baik dan sesuai harapan. Amin. Aduh, dan mungkin nggak sabar banget. Nggak sabar ke Surabaya. Oke, mungkin nanti bisa main-main lah lebih lama ya di Bandung. Pasti banget dong. Kapan lagi kan? Iya, mumpung di Bandung gitu ya. Oke. Sip, semoga pengalaman yang sudah dibagikan oleh Kang Levi ini bisa jadi motivasi baru atau inspirasi gitu bagi mahasiswa Indonesia di luar sana. Amin. Oke, yang aku juga ucapkan terima kasih banyak kepada sobat skena yang sudah menonton podcast kita gitu sampai detik terakhir ini. Pokoknya stay tune untuk program-program skena yang lainnya dan sampai jumpa lagi di program berikutnya. Bye bye. See you guys. See you. Terima kasih. Sama-sama, makasih juga nih kepada moderator kita yang paling benar-benar seru banget. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah.